Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di konten Cipta Sarana Cendekia. Tentunya di podcast Vokasi dalam Podcast, dan ini menyambung konten kita sebelumnya ya. Dan saya sebagai pembawa acara Fianda Rahmatika hari ini akan membantu teman-teman untuk mengulik dan juga menambah informasi terkait salah satu jurusan yang luar biasa juga, dan salah satu jurusan yang menarik. Nggak hanya nggak hanya bagaimana untuk pengelolaan di bidang komputer dan jaringan juga, tapi ternyata bidang ini juga sangat dibutuhkan bagi semua lini usaha atau lini industri. Dan saya nggak sendirian teman-teman ya, seperti video kita sebelumnya, saya masih ditemenin oleh Pak Igo ya. Maaf ya, ketemu lagi kita di video berikutnya. Iya, betul sekali. Nanti kita akan nemenin teman-teman nih Pak ya, untuk mengulik seputar komputer dan jaringan. Baik, Mbak Fianda, siap. Oke, baik teman-teman semuanya, jangan lupa ya untuk penuhin dulu kebutuhan snack dan juga minuman, karena kita bakal bahas yang lumayan panjang juga ya Pak ya. Baik. Begitu, dan sebelumnya kalau kita mengenalkan Pak Igo sebagai salah satu tim dari Universitas Gadjayana Malang. Dan untuk kali ini saya perkenalkan Pak Igo, ini merupakan salah satu asesor kami ya di bidang atau di kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, yang tentunya Pak Igo ini sebagai salah satu wakil dari PT Anargia Nusaraya sebagai salah satu partner kami untuk pengujian uji kompetensi keahlian di level SMK, tentunya pada konsentrasi bidang teknik seperti itu. Benar. Oke, fokusnya di teknik komputer dan teknik komputer jaringan dan ya, jaringan, Pak ya? benar Mbak Fianda. Oke, gimana Pak, masih semangat? Masih, alhamdulillah. Oke, ini masih rasa-rasanya semangat-semangat di pemilu kemarin ya Pak ya? Iya, masih berlanjut sampai hari ini. Oke, belum habis nih kayaknya yang bekalnya. Semoga yang seterusnya terus semangat ya. Oke, Baik. amin. Oke teman-teman, kita langsung aja bahas untuk teknik komputer dan jaringan ini Pak. Diawali dari mungkin latar belakangnya dari jurusan teknik komputer dan jaringan ini. Dari tahun ke tahun, teknik komputer dan jaringan ini ternyata antusiasme teman-teman SMK untuk masuk dan terlibat di dalam kompetensi kalian tersebut nggak kalah banyaknya, nggak kalah ininya ya Pak ya dengan kompetensi kalian yang lain. Yang saya tahu dan juga yang saya riset sebelumnya, bahwa teknik komputer dan jaringan ini nggak hanya sebasic atau sesimpel itu yang kita kira sebagai orang awam ya. Setelah saya masuk di dunia industri, kemudian banyak sekali saya menemui kantor-kantor atau industri-industri yang sekarang ini nggak luput deh Pak ya dari yang namanya kebutuhan jaringan, apalagi jaringan internet seperti itu. Nah, mungkin bisa diceritakan atau diinformasikan Bapak, seperti apa kompetensi kalian teknik komputer dan jaringan kalau kita masih di level SMK. Seperti itu. Jadi sejauh ini saya di PT Anargia Nusaraya sebagai asesor TKJ sudah mungkin tahun kelima. Jadi asesor lumayan juga ya Pak ya? Lumayan lama. Nah, dari beberapa pengalaman ujian UKK kemarin di beberapa sekolah, saya sedikit mendapatkan informasi dan ilmu. Ternyata taraf TKJ untuk siswa SMK itu baru sampai pada tahapan bagaimana siswa itu bisa merancang jaringan sederhana, kemudian bagaimana siswa itu bisa membuat pengkabelan yang baik, dan bagaimana siswa bisa melakukan konfigurasi pada setting mikrotik jaringan komputernya. Mengingat saat ini TKJ itu adalah salah satu kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh seluruh lingkup, baik dari UMKM, mau perusahaan besar, mau perguruan tinggi, dan lain-lain. TKJ itu sangat dibutuhkan Mbak Fianda. Semua butuh. Setuju, apalagi mengingat sekarang zaman sudah internet. Ya, segala sesuatunya kalau tidak internet kok kayak orang bilang jadul. Padahal memang sudah tuntutan seperti itu. Jadi mau perangkat apapun sekarang sudah harus terhubung dengan internet. Itu baru kita berbicara internet secara umum. Selain itu juga kan
di beberapa perusahaan selain internet ada juga yang namanya jaringan lokal. Jaringan lokal itu sangat mendukung seperti di Cipta. Ketika kita ada jaringan lokal, tanpa ada jaringan internet misalnya putus, kan kita masih bisa berbagi informasi, menggunakan printer bersama, menggunakan data dari komputer A ke komputer B tanpa harus ada jaringan internet. Nah, itulah kenapa anak-anak TKJ itu sangat dibutuhkan. Seperti itu mungkin, Mbak Fianda. Luar biasa. Dari yang di-spill ini masih sedikit ya teman-teman ya. Iya. Oke, segitu aja saya sudah sangat tertarik untuk membahas yang lain ya Pak, seputar teknik komputer dan jaringan. Dan memang pada faktanya untuk sekolah-sekolah yang Bapak temui dan juga beberapa yang kita analisis di setiap sekolahnya itu memang masih mungkin kurang ya Pak ya, di samping fasilitas atau pendukung dari pihak dari sekolah, pemerintah pun juga harusnya andil turut memaksimalkan kompetensi yang dimiliki oleh sekolah dengan memberikan fasilitas seperti itu. Nah, jaringan sederhana, kemudian pengkabelan yang baik ya tadi ya Pak ya. Begitu, kemudian konfigurasi mikrotik secara sederhana. Masih seperti itu untuk yang saya temui Pak di lapangan saat ini. Oke, nah kalau fakta yang Bapak temui seperti itu, tapi sebenarnya Pak yang dibutuhkan di level industri sekarang yang mungkin masih levelnya masih sederhana ya, sebenarnya sudah jauh lebih dari itu, atau bagaimana Pak biar sekolah-sekolah ini juga nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan juga semangat untuk mengembangkan praktikumnya seperti itu, mungkin Bapak bisa kasih informasi di sini. Jadi selain juga jadi asesor, saya beberapa kali mengerjakan proyek dari yang berhubungan dengan jaringan komputer, kemudian melakukan studi banding di beberapa perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi. TKJ itu bukan cuma sebatas yang saya sebutkan tadi, jadi instalasi jaringan sederhana, kemudian bagaimana bisa crimping dan bagaimana bisa mikrotik. Tidak seperti itu, tapi tidak sesimpel itu, tapi butuh upgrade bagi siswa. Terutama mungkin dari sisi yang pertama. Sekarang itu saya bercerita tentang pengkabelan dulu. Kabel itu sekarang itu sudah yang terbaru, itu yang paling banyak dipakai itu adalah fiber optik. Sedangkan sejauh ini saya ketika berkunjung ke sekolah, saya belum pernah ada melihat atau mendapatkan sebuah sekolah yang jaringannya itu walaupun dari lokal aja untuk sampai ke server itu fiber optik. Apalagi kalau memang bisa berkembang ke jaringan-jaringan yang ada di sekitar sekolah, bisa menggunakan fiber optik. Malah itu bisa lebih besar peluangnya, karena di industri sekarang tuntutannya sudah ke fiber optik. Yang kedua terkait dengan manajemen. Jadi kalau tadi kan saya bilang masih setting mikrotik sederhana. Nah, terkait dengan manajemen, saya ambil contoh aja di kampus kami. Kampus kami punya satu server, tapi kami mempunyai beberapa gedung. Ada sekitar 6 gedung yang terhubung di satu server. Nah, 6 gedung ini untuk bisa diakses pada satu server, kami menggunakan penguat atau orang sering bilang pakai router. Nah, router ini yang kami gunakan mungkin ada sekitar 30 sampai 40 router. 6 gedung itu sampai 30. Sampai segitu. Nah, bagaimana mengatur router ini agar supaya aksesnya bisa berjalan dengan baik pada satu server, itu harus bisa diatur. Nah, sekolah harus bisa mempraktekkan atau mengupgrade siswanya supaya bisa mengatur minimal. Cobalah kalau misalnya sekolah nambah router, misalnya ada 4 atau 5, bagaimana supaya router ini bisa berjalan dengan baik. Jadi ketika ada satu perangkat akses dari router A, kemudian dia akses dari router B, kan itu akan berpindah lokasi. Maka bagaimana pengaturan IP-nya? Apakah masih pakai IP static atau IP-nya berubah? Nah, itu supaya tidak konflik agar supaya aksesnya masih terus berjalan. Kemudian yang ketiga terkait dengan keamanan. Contoh paling gampangnya misalnya begini nih. Di CSC ini kan ada jaringan internet. Kita sudah setting nih jaringan internet yang ada di ini. Tapi bisa saja
jaringan yang sudah kita setting ini bocor atau dipakai oleh orang yang di luar cipta. Dan itu paling sering terjadi. Ya, paling sering terjadi. Betul. Akses terkait dengan jaringan atau keamanan yang ada di sini. Nah, itu juga saya lihat di beberapa sekolah masih kurang untuk keamanan seperti itu. Nah, itu perlu ditambah skill siswa terkait dengan keamanan. Bagaimana kita agar supaya jaringan kita itu aman dan tidak mudah dijebol oleh orang lain. Apalagi kalau sudah di dunia industri, ketika satu jaringan jebol, itu seluruh perusahaan kena. Iya. Ya, karena itu adalah rahasia di mana nggak boleh satu jaringan yang ada di kantor bisa jebol ke orang lain. Dan kalau terkait dengan pembagian manajemen itu pun ada hak akses di situ, Mbak. Jadi hak akses itu berbicara ada hak akses khusus untuk user, ada hak akses untuk admin dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa ditambah oleh sekolah. Selain juga dengan nambah skill untuk gurunya. Oh ya, itu nggak kalah penting. Nggak ya, kalah penting. Tambah skill untuk gurunya. Sekarang banyak praktek-praktek atau lembaga sertifikasi untuk upgrade skillnya guru. Dan salah satunya mungkin yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu dengan mengikuti program magang terpadu teknik komputer dan jaringan, dan kebetulan PT Cipta Saran Cendekia bekerja sama dengan PT Energia Nusaraya ini juga memfasilitasi Bapak Ibu guru yang berminat untuk melaksanakan program magang terpadu tersebut. Boleh, tidak siap. hanya materi atau teorinya saja yang nanti Bapak Ibu dapatkan, tapi juga praktikum tentunya, salah satunya bersama asesor kita yang luar biasa Pak Igo ya. Nantinya akan diberikan banyak sekali informasi seperti itu, tapi juga Bapak Ibu mendapatkan sertifikat yang nantinya ada banyak sekali konten-konten yang bisa didapatkan seperti apa ya. Oke, balik lagi ke TKJ ini Pak. Karena teknik komputer dan jaringan itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengelola basis internet yang dipunyai oleh industri itu tadi. Nah, sekarang kan banyak ya Pak ya, bahwa internet itu mungkin tadi sedikit ngobrol dengan Bapak juga ada yang bisa dilakukan dengan cara remote atau jarak jauh gitu ya Pak ya. Nah, seperti itu. Kemudian ternyata pengelolaannya itu juga nggak kalah rumitnya. Maka dari itu dibutuhkan skill atau kemampuan kompetensi yang lengkap untuk teman-teman SMK sekarang ini. Nah, dari situ Pak, untuk penerapannya sendiri dari pihak sekolah kan mungkin fasilitasnya kurang memadai dan seterusnya. Tapi antusiasme teman-teman SMK tuh sebenarnya luar biasa ya Pak ya, tinggi. Bisa kita lihat dari program kunjungan industri kemarin Pak. Nah, salah satunya ada Pak Igo juga sebagai pemateri kami ya di teknik komputer dan jaringan. Ternyata banyak juga ya Pak ya, teman-teman itu hanya sekedar mengamati di kondisi sekolahnya saja, yang mungkin sekolahnya itu masih kurang fasilitas kayak mungkin routernya atau mungkin jaringan-jaringannya yang sederhana, dan ternyata setelah dibawa ke industri salah satunya di Cipta Saran Cendekia, mereka semakin terbuka pemikirannya dan juga gambarannya itu tadi. Nah, yang mau saya tanyakan nih Pak, sebenarnya teman-teman SMK nih, kalau teman-teman perguruan tinggi atau misalkan S1 ya sudah pasti ini ya Pak ya, harapannya memang langsung bisa untuk join dan bergabung di industri yang sesuai standar. Nah, kemudian kalau SMK ini Pak, peluangnya kan kalau lulusannya SMK kan sekarang agak sulit. Nah, tapi sebenarnya peluang mereka untuk berprofesi di bidang teknik komputer dan jaringan, nah secara mandiri ya Pak ya, jadi untuk berwirausaha sendiri, nah itu bagaimana Pak? Baik. Jadi apakah pertanyaannya tadi, apakah anak TKJ bisa usaha mandiri? Ya gini, jadi anak TKJ itu sebenarnya ada peluang dan banyak peluang untuk usaha mandiri. Saya ambil beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah kemarin ada beberapa siswa TKJ yang saya coba sarankan untuk coba buka internet service provider internet service provider itu untuk skala besar ya. Skala kecilnya dulu, mohon maaf. Coba buka internet RT RW.
Internet RT RW itu adalah kita membuka sebuah jaringan di bawahnya ISP, tapi hanya khusus untuk lingkungan sekitar. Jadi kita menjual atau ini ya Pak, penyedia penyedia jaringan. jasa internet. Kemudian jasa internet ini kita bagi-bagi bandwidthnya. Kalau anak-anak TKJ pasti tahu internet RT RW. Kita bagi-bagi bandwidthnya, kita jual ke rumah-rumah. Kemudian kita jadikan sebagai usaha, dan itu peluangnya besar. Karena kalau hitung-hitungannya anak TKJ dengan modal mungkin sekitar 10-11 itu per bulannya dengan jumlah user sekitar 40 itu masih bisa dapat 4-5 juta. Jadi itu untuk internet RT RW. Lumayan juga ya Pak. Lumayan kalau memang mau diseriusin bisa anak-anak TKJ untuk usaha mandiri. Yang kedua adalah anak-anak kalau mau lebih besar coba gabung dari beberapa teman-teman. Kemudian buka satu ESP. ESP itu lebih besar dari internet RT RW. Kalau internet RT RW hanya satu lingkungan atau misalnya satu perumahan. Kalau ESP kita join, kita buka di satu kecamatan. Jadi kita pakai tower sendiri, kemudian kita bagi menggunakan tower-tower yang lain, penguat siaran yang lain, kemudian kita jual ke lingkungan sekitar. Nah itu kalau lebih besar, biasanya kalau tadi saya bilang 4-5, kalau yang ESP itu ya tinggal dikali 10 kalinya. Jadi pendapatannya bisa segitu. Terus yang terakhir mungkin saat ini, anak-anak TKJ itu kalau pintar, kalau bisa mau memodifikasi kemampuannya, itu bisa namanya pakai IoT. Internet of Things. Jadi modelnya kita bisa meremote. Salah satu contohnya misalnya gini, saya siswa SMK misalnya tinggal di lingkungan pertanian. Kalau mau belajar, sebenarnya anak TKJ paling cepat untuk misalnya mau membuat bagaimana tanaman itu di jam-jam tertentu siram, itu bisa di remote lewat HP. Bisa atau juga jam-jam ya? tertentu alat pancur buat pupuk itu jalan, itu bisa. Atau alat jam-jam tertentu, biasanya kalau di lingkungan pertanian kan ada yang harus nutup cupnya, tutup ininya pakai jala-jala, itu bisa di remote melalui jarak jauh. Itu contoh di pertanian. Kalau di khusus untuk hewan hewan ini ya, itu bisa dengan cara memberi pakan ternak. Misalnya kayak saya pernah contoh di daerah Karangploso, ada yang sudah pakai IoT, jadi pemiliknya itu remote dari ini, jadi memberikan makan kepada ayam ternaknya itu melalui remote. Jadi ketika dia remote, sumber makanan itu akan dituang langsung, kemudian dia lihat dari internet semua prosesnya, kemudian setelah penuh tempat makannya itu akan turun ke tempat makannya ayam dengan sendirinya menggunakan IoT. Nah, itu manfaat yang bisa atau kompetensi yang bisa ditingkatkan oleh anak-anak TKJ. Oke, ini banyak sekali ya Pak ternyata referensinya. Jadi buat teman-teman TKJ, siapa bilang kalau teman-teman dari TKJ ini nggak bisa langsung masuk ke dunia industri dan bahkan membuka peluang kerja sendiri ya Pak ya. Dari beberapa referensi yang disampaikan oleh Pak Igo pun, saya rasa itu peluangnya luar biasa ya untuk kita. Nggak hanya nanti kita dapat manfaat dari kemudahannya, mungkin dari IoT tadi, tapi kita juga diefektifkan waktunya sehingga kita bisa berkembang lebih banyak lagi ide-idenya seperti itu. Oke, menarik ya Pak ya. Yang dapat saya simpulkan berarti teman-teman SMK ini ya, khususnya siswa SMK ini berarti dia terlibatnya itu untuk mendukung percepatan bagaimana internet itu berjalan. Nah, dari trennya yang sekarang itu Pak, tadi kan sudah di-spill sedikit penggunaan kabel fiber optik dan seterusnya. Apakah penggunaan tersebut itu juga bisa Pak nantinya dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang sekarang belum? Bisa, sangat bisa. Dan malah saya sarankan kalau nanti mau mengajarkan ke siswa, gunakan teknologi yang ada terbaru. Karena nun sewu, ketika kita masuk ke dunia industri atau alumni siswa yang lulus nanti, ketika masuk ke dunia industri, mereka tidak kaget dan mereka sudah istilahnya siap pakai.
ya siap langsung ketika diberikan pekerjaan, oh saya siap bisa bekerja. Jadi seperti itu. Jadi kan TKJ ini tidak hanya di depan komputer kemudian melakukan konfigurasi, manajemen dan lain-lain, tapi juga harus siap ketika ditaruh di lapangan untuk memasang jaringan, mengatur pengkabelan dan lain-lain. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi dari sekolah pun juga harus optimis, bisa ya Pak ya? Harus nah, bisa. Bagaimanapun juga perkembangannya sudah seperti ini, jadi kita dituntut mau nggak mau ya harus mengikuti. Ya, betul benar, sekali, Mbak, setuju Pak. Begini, yang saya tahu itu juga di kampus ya, mungkin tadi di Universitas Gadjah Yana sudah menggunakan beberapa beberapa router penguatnya, seperti itu. Kalau misalkan di dunia industri atau di perusahaan-perusahaan yang sudah besar ini Pak, keterlibatan teman-teman TKJ itu kan pasti sangat tinggi lagi. Sangat dibutuhkan. Oke, nah ini sebagai orang awam aja deh Pak ya, dan juga nanti biar teman-teman tahu, selain untuk alat pemancar internet bagaimana itu nggak bertabrakan satu sama lain, kemudian tetap lancar dan seterusnya, sebenarnya kebutuhan industri akan internet, kemudian keterlibatan teman-teman TKJ itu apalagi Pak selain itu? Baik, anak-anak TKJ selain kepada setting jaringan, tadi saya sudah sebutkan jaringan, keamanan, ya, itu manajemen, dan termasuk juga error. Anak-anak TKJ itu dituntut harus bisa menghandle terjadinya error. Error itu mungkin bisa disebabkan oleh perangkat, mungkin juga bisa disebabkan oleh interface penghubung sama jaringan, atau bisa juga disebabkan oleh konflik pada jaringan yang mereka buat. Nah, anak-anak TKJ yang bisa handle ini. Nah, di perusahaan besar, contohnya misalnya gini lah, saya ada di perusahaan atau di kampus lah. Misalnya di kampus, saya punya jaringan di sebuah lab komputer. Lab komputer itu kan misalnya di tempat kami ada sekitar 40 komputer dan semua terhubung dengan kabel, karena komputer kan tidak mungkin terhubung menggunakan nirkabel, jadi pakai kabel. Nah, untuk bisa mengetahui mana yang error, itu kalau bukan anak-anak TKJ siapa? Ya kan? Setuju. Jadi anak-anak TKJ dibutuhkan untuk mengatasi error tersebut. Selain error juga, anak-anak TKJ itu sangat dibutuhkan dalam memperluas atau memberikan informasi secara lebih luas terkait dengan perusahaan. Karena anak-anak TKJ paling gampang untuk diajari tentang bagaimana membuat web. Walaupun secara umum diberikan pembelajaran terkait dengan komputer dan jaringan, tapi mereka itu juga ada selingan tentang bagaimana sih membuat web. Dan itu saya pernah tanya ke beberapa guru, Pak, anak-anak apakah bisa nggak atau pernah nggak diberikan materi terkait dengan pengembangan web? Bisa. Jadi dalam artian anak-anak ini ternyata bisa kan kalau diarahkan untuk misalnya perusahaan butuh buat web, walaupun cuma web statis, tapi anak-anak pasti mampu. Gitu. Oke Pak, berarti beragam lagi ya ini ya? Banyak sangat beragam. Oke, jadi kemampuan problem solvingnya teman-teman SMK dari teknik komputer dan jaringan itu juga nggak kalah pentingnya untuk dimiliki ya sebagai anak-anak TKJ, dan juga membuka wawasan yang lebih lagi bagaimana TKJ ini bekerja. Jadi TKJ itu ternyata dan nyatanya tuh nggak hanya bekerja sendirian, tapi juga tadi bisa digabungkan dengan kondisi bahwa kita juga butuh yang namanya web untuk mendukung informasi. Betul sekali seperti itu. Jadi teman-teman TKJ ini sebenarnya banyak sekali ya untuk belajar. Dikerjakan ya. Keren Pak, bener-bener nih. Nah, kalau ngomongin soal kerennya nih anak TKJ, biasanya teman-teman SMK itu yang paling banyak pertanyaan itu spill gaji. Ini kerennya gitu. Ini kalau sudah gaji. Oke, kalau di level ini Pak, di level SMK nih biasanya yang fresh graduate atau yang baru join di salah satu perusahaan. Kalau mungkin tadi kan wirausaha sudah di spill sedikit ya Pak ya. Nah, kalau sekarang kita gabung sama perusahaan, kemudian masih statusnya fresh graduate atau pemula seperti itu. Range-nya berapa tuh Pak? Baik. Saya cuman memberikan informasi sesuai dengan saya dapat. Jadi
ada beberapa anak SMK yang sudah lulus yang langsung bekerja terutama untuk jadi instalasi jaringan. Jadi dia bagian pengkabelan, terus naik-naik ke atas untuk pasang-pasang jaringan. Itu ternyata saya coba tanyakan ke mereka berapa sih gajinya, itu ternyata UMR. UMR itu kalau di Malang mungkin sekitar 3, lebih. Iya, betul. Nah, kalau di tempat lain ya mungkin sama UMR juga, karena itu kan sudah menjadi pekerjaan tetap. Iya. Dan mereka ada jaminan BPJS Ketenagakerjaan, betul. Tuh. Terus kalau yang lebih tinggi lagi, saya pernah ada tetangga itu yang bekerja sebagai pengaman jaringan dari Tokopedia. Jadi dia yang mengatasi error atau handlingnya ketika jaringan itu ada yang down. Jadi dia yang ini. Jadi pekerjaannya cuman natap komputer, melihat layar, kalau ada yang down dia atasi. Nah, itu kerjanya part time sekitar 8 jam. Mereka ada 2 tim. Gajinya mungkin sekitar 35 ke atas. Nah, itu fresh graduate juga. 30-an. Jadi semua tergantung dengan tingkat kesulitannya masing-masing. Resikonya juga. Kenapa yang 35 itu sangat tinggi? Karena ketika kita berbicara Tokopedia atau misalnya e-commerce lainnya, itu kan pembelanjaan rutin. Terus orang belanja terus. Ketika down atau misalnya ada yang error ketika mau transaksi. Error semuanya. Karena pencabangannya itu kebutuhannya beda-beda. Kemana-mana, misalnya saya membayarnya pakai pembayaran online A. Kalau error kan berarti kan harus connect lagi ke pembayaran A, prosesnya jadi banyak. Terus bagaimana dengan pesanannya orang, apakah terus lanjut atau dan lain-lain bla bla bla. Nah, itu kenapa tuntutan resikonya dan pembayarannya itu menjadi lebih banyak. Kerjanya walaupun yang tadi yang Tokopedia 24 jam, ketika ada panggilan error harus siap sedia. Gitu. Jadi sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Makin menarik juga ya ternyata setelah dikupas ini Pak. Nih teman-teman TKJ, jadi jangan hanya berkutik dan juga membahas teori-teori atau praktikum yang hanya di sekolah aja ya Pak ya. Mungkin kalau di sekolahnya masih kurang untuk fasilitas dan praktikum pendukungnya, teman-teman bisa lihat di YouTube gitu ya Pak ya. Dan juga tutorial. Nanti mungkin teman-teman bisa berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Igo, bisa juga langsung berkonsultasi. Dan salah satu cara untuk bertemu dengan Pak Igo ini juga bisa mengikuti program kunjungan kerja industri di Cipta Sarana Cendekia yang nantinya juga akan diisi pematerinya oleh Pak Igo yang tentunya materinya juga gak kalah menarik. Begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak. Baik. Pak, ini ternyata banyak sekali yang sudah kita bahas dan juga saya menemukan banyak keunikan, banyak ketertarikan di bidang teknik komputer dan jaringan. Dan kalau kita bahas di konten kali ini nggak akan habis ya Pak ya. Pasti banyak sekali yang perlu untuk saya pelajari lagi nih sebagai seorang yang awam di bidang tersebut. Dan semoga aja informasi yang sudah Bapak sampaikan dan juga kita bahas tadi bisa sedikit membantu teman-teman teknik komputer dan jaringan. Dan di pembahasan pertama kita yang menyangkut beasiswa KIP ya Pak ya, itu juga bisa digunakan juga buat teman-teman SMK komputer dan jaringan TKJ ini ya Pak ya. Banyak sekali yang sudah kita bahas dan ulas Pak di sini ya, dan semoga informasi yang disampaikan oleh Pak Igo tadi itu juga jadi salah satu referensi dan juga gambaran buat teman-teman TKJ. Dan berhubung kita tadi sudah membahas KIP untuk lanjut di perguruan tinggi ya Pak ya, ini juga bisa digunakan oleh teman-teman dari jurusan TKJ seperti itu untuk membuka wawasannya lebih lagi dengan lanjut studi ke program sarjana begitu. Teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton konten kita kali ini, dan dari tadi saya dapat input bagaimana menariknya jurusan teknik komputer dan jaringan. Nah, untuk menutup perjumpaan kita kali ini Pak dengan teman-teman di luar sana ya,
Boleh dong Pak di-share bagaimana selama ini Bapak berkecimpung di dunia teknik komputer dan jaringan, termasuk hambatannya, kemudian bagaimana Bapak bisa mencintai pekerjaan yang di bidang tersebut, yang nantinya bisa jadi motivasi buat teman-teman SMK Teknik Komputer dan Jaringan, dan nggak hanya siswanya aja, tapi Bapak Ibu guru juga termotivasi lewat yang disampaikan Pak Igo sekarang. Baik, terima kasih Mbak Fianda. Jadi sejatinya ini saya di kampus itu ada salah satu mata kuliah terkait dengan keamanan komputer dan jaringan, dan itu sebenarnya yang jadi pokok pembahasan di luar negeri, terutama beberapa penelitian banyak membahas ke arah sana. Dan hal itu yang paling didorong oleh profesor-profesor dari luar negeri agar supaya keamanan data ini dijaga. Contoh paling gampang adalah misalnya kita sering menemukan kasus terkait dengan keamanan, tiba-tiba WA kita itu ada yang mengirim, kemudian tanpa sengaja kita klik WA tersebut, kemudian data yang ada di HP kita itu tiba-tiba hilang gitu ya Pak? Hilang semua, terutama yang berhubungan dengan perbankan. Nah, bisa sampai perbankan dan bisa nyedot dana juga kan, yang bisa transfer ke sana. Nah, itu yang sekarang sedang diusahakan oleh peneliti di luar negeri terkait dengan perilaku aman. Dan saya selalu mendorong kepada mahasiswa saya bahwa tolong di-share, tolong disampaikan kepada masyarakat umum agar supaya perilaku aman ini dijaga. Terutama pada akun kita sendiri, belum ke lingkup perusahaan. Ya, banyak perusahaan yang bisa dijebol perangkat atau security jaringannya karena kesalahan dari individu pada perilaku amannya. Dan itu sekarang yang terus saya galakkan, terus saya dorong. Jadi poin penting di sini adalah berperilaku aman. Kalau kalian aman, akun kalian aman, perangkat kalian aman, dan seluruh yang ada di perusahaan juga pasti akan jadi aman. Itu aja pesan terakhir. Luar biasa ya teman-teman ya. Oke, mungkin nanti kita akan menjadwalkan lagi ya Pak ya untuk membahas ini, karena ternyata menarik sekali ya. Setelah kita dalami sedikit-sedikit nih, saya juga bukan dari yang backgroundnya teknik komputer dan jaringan, tapi ternyata ini juga membantu saya membuka wawasan bahwa orang-orang yang berkecimpung di dunia teknik komputer dan jaringan tuh hebat-hebat juga ya Pak ya, sampai memikirkan bagaimana ini keamanannya, kemudian nggak hanya keamanan diri sendiri aja, tapi juga untuk kepentingan semua pihak, dan apalagi kalau sudah di bidang industri itu, wah pasti usahakan kalau mau login, apalagi ke perangkat mobile atau internet, itu jangan pakai jaringan umum. Contohnya kayak gitu. WiFi, karena karena lebih cepat dijebol dibandingkan dengan kita login pakai data seluler sendiri. Wah, ini informasi terbaru ini ya. Iya. Oke, wah terima kasih banyak Pak sudah diinformasikan. Ini juga baru tahu ini ya. Wah, berarti memang sangat-sangat riskan ya Pak yang seperti itu. Sangat riskan jaringan ini. Oke, dan kita pasti lebih butuh lebih banyak lagi figur-figur seperti Pak Igo tentunya ya, untuk mengedukasi kita bagaimana kita menjaga data pribadi tentunya, dan nantinya akan bermanfaat bagi seluruh lingkungan kita ya Pak ya, terdampak juga. Dan luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama, Pak Igo sudah kasih berkenan untuk menghadiri konten di sini dan jadi senang hati saya diundang ke sini. Oke, dan ini teman-teman ya yang nggak kalah serunya juga, ternyata Pak Igo juga punya channel YouTube. Wah. Nah, itu bisa di-spill dong Pak, channel YouTube-nya namanya channel YouTube-nya saya diketik aja ya di WhatsApp ya. Oke. Saya lupa channelnya. Oh iya. Gitu ya? Nggak lama saya urus channel ini. Oh iya gitu. Lama saya nggak urus karena kesibukan di kampus dan beberapa kesibukan. Nah, abis ini nih kayaknya banyak yang cari Pak Igo Pak. Mudah-mudahan. Oke, ada 2 referensi, dihidupin lagi channelnya atau jadi narasumber tetap di sini ya. Oke. Amin, mudah-mudahan terus diundang ya sama kita. Beres Pak. Ya Mas ya, dicatat. Oke, seperti itu dulu ya teman-teman ya, luar biasa. Nanti
kita akan bahas seputar hal-hal yang lebih Baik, update siap. dan juga lebih menarik lagi tentunya untuk kebutuhan teman-teman di luar sana. Saya juga berterima kasih banyak kepada teman-teman yang udah nonton konten kita sampai habis, dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Pak Igo juga ya, Iya. semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Seperti itu, teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Cipta Sarana Cendekia. Dan untuk informasi lebih lanjut terkait program kita di Cipta Sarana Cendekia dan program-program yang bekerja sama dengan mitra kita, salah satunya PT Energia Nusaraya, dapat teman-teman akses melalui Instagram kami, TikTok kami, dan juga media sosial yang lain dengan alamat @ciptasaranacendekia tentunya. Oke, terima kasih. Saya Fianda Ramatika sebagai pembawa acara kali ini pamit undur diri beserta narasumber saya yang sangat luar biasa. Ya, Pak Ya. Iko, terima kasih banyak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita tutup dulu. See you next time and bye-bye semuanya. Bye.